Sobat Budaya, jumpa lagi dengan saya Amri Bayu Saputro dan narasumber kita Bapak Budi Susanto dalam acara Baris Bahas Keris. Baris hari ini akan membahas tentang berbagai ragam keris, keindahan, metafora tentang keris, kemudian filosofi dan nilai yang terkandung dalam keris itu sendiri. Yuk Sobat Budaya, kita akan jalan-jalan untuk melihat bagaimana keindahan keris melalui bahasan-bahasan kita selanjutnya. Sobat Budaya, keris itu tidak hanya memiliki nilai filosofi tapi juga memiliki keindahan. Nah, keindahan itu tercipta karena usaha para empu atau pembuat keris dalam merealisasikan imajinasinya. Makanya keris menjadi mahal atau keris menjadi mempunyai nilai daya jual yang tinggi karena empu tersebut mampu mengejawantakan imajinasinya dalam sebuah benda karya seni keris. Nah, Sobat Budaya bisa lihat kali ini yang kita hadirkan keris jenis bedok dengan motif naga kinata emas. Konon katanya, sejarahnya sedikit, kinata emas itu keris yang dipakai pada abad ke-16 ketika orang-orang Tionghoa masuk ke Nusantara. Orang Tionghoa memperkenalkan teknologi menempelkan emas atau menempelkan logam mulia kepada keris. Maka orang-orang Jawa yang belajar pada orang-orang Tionghoa untuk menempelkan emas pada keris, sehingga para raja-raja dulu atau para bangsawan dulu sebagai cenderamata banyak menghiasi keris-keris dengan hiasan emas, bahkan batu-batu permata. Nah, untuk tahu lebih lanjut atau lebih lengkapnya kenapa keris betok ini kinata emas dengan motif naga, biar narasumber kita yang akan menjelaskan. Nah, monggo Pak Budi, kenapa? Ya ini ya, ini adalah keris betok jenis kabudan, ramping, tidak begitu tebal ya. Proses pembuatannya seperti para tokoh empu Majapahit ya. Ini dipijet, jadi bentuknya tidak dipukul, tapi ada pijatan-pijatan di bagian tengahnya. Oh, terdapat ada bekas pijatan gini ya? Biasanya ganjil, di sini 2, di sini 3, jadi ketemunya 5. Melihatnya tidak begini. Nah, ketika dipijat, nah ini akan menjadi looknya melihatnya dari samping. Nah, ini melambangkan Pandawa. Tetapi betok ini berkinata, ada motif naga yang di bawahnya. Sebenarnya empu membuat sesuatu bebas ya, tidak terpatok harus seperti apa, atau seperti atau pakem atau yang seperti apa. Tapi empu mempunyai satu pemikiran bahwa ini diwai emas akan menjadi sebuah indah. Seharusnya tidak berkinata, ya tidak apa-apa. Tapi dari biasanya betok itu tidak berkinata. Berarti ini tidak lazim. Tidak bisa dikatakan begitu. Jadi, kenapa? Karena katanya kan secara tradisi betok itu tidak sangat mewah. Terkenal itu terkenal. Nah, tapi empu ya memang mungkin mempunyai satu inovasi yang baru, akan diberikan satu keindahan seperti emas-emasan atau sebuah emas, ya itu sah. Tadi keris betok ini lebih ke rekan karena dua dan kamar tiga. Cuma bentuknya saja yang kuno ya. Jadi memang betok itu identik dengan kunoan ya. Tapi ketika ada emas yang bagian lainnya, ini ya akhirnya bisa masuk kamar tiga. Nah, ini pamornya pamor pendaringan ya, full penuh dengan meskipun samar
pamornya, tapi bahan nikelnya banyak sekali karena bahan dasarnya tertutup oleh bahan nikelnya, besi, baja, dan besi putih. Tapi pembuatannya ramping dan sangat sederhana. Cara pembuatannya tidak ditempa, tapi ada bentuk pijatan-pijatan di bagian. Nah, sobat budaya semakin paham kan kalau keris kuno pun menurut empunya bisa dibuat lebih raya hiasannya. Maka seperti contoh keris ini, keris petok ini juga bisa digunakan sebagai semacam cindera mata mungkin karena hiasan naga, atau mungkin sang empu mengkreasikan dengan hiasan bukan naga tapi flora, anggrek atau apapun lah yang secara estetika mengandung keindahan tertentu dan makna simbol tertentu. Karena naga, maka maknanya keris ini mungkin mempunyai kekuatan spiritual yang sangat hebat. Karena naga itu kan penguasa alam bawah, ya. Jadi itulah mungkin makna daripada keris petok ini. Jangan kemana-mana, kita akan banyak ulas tentang keris-keris yang lain. Sobat budaya, menarik bukan ulasan-ulasan kita? Mulai dari awal hingga akhir, hari ini kita banyak sekali mengulik tentang keris. Kebudayaan kita itu luar biasa banyaknya, sehingga kita tidak punya cukup waktu untuk membahas satu-satu. Dari sisi keris atau ekspresi budaya keris sendiri, kita banyak mempelajari banyak hal. Mulai dari nilai budayanya, filosofinya, ragam kerisnya, kemudian empu-empu yang membuat keris itu sendiri, tradisi lisan keris itu sendiri. Ini sangat luar biasa. Makanya sobat budaya jangan pernah bosan nongkrongin di channel kita dalam baris bahas keris. Terima kasih dan salam budaya.